سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. La'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Yaqulullah rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang sangat istimewa pada malam hari ini, keteguhan iman di dalam kalbu kita. Nikmat Islam beserta 5 pilarnya, termasuk nikmat ihsan, nikmat kesempatan berkompetisi dalam kebaikan, meningkatkan pemahaman kita tentang syariat agama kita, agama Islam, agama yang harus kita pegang teguh sampai akhir hayat, agama yang menjadi syarat ketika nanti saatnya tiba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, jaminan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kita bawa, dengan Islam yang kita bawa, dan keihsanan diri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa dan selalu Allah sampaikan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, suri teladan kita yang harus kita taati, kita pahami, kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Kita pelajari sunnahnya, kita pahami sunnahnya, kita amalkan dan kita dakwakan. Karena mempelajari sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mendakwakan sunnah Nabi merupakan bagian dari indikator yang paling urgen adanya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Islam.
Tema kita pada malam hari ini tentang ahwalu ahlil kuburi, keadaan para penghuni kubur yang kita bagi menjadi 4 anasir, 4 sub pembahasan. Kita awali dari fitnatul qabri. Nanti akan berlanjut tentang azabul qabri wa na'imuhu, azab kubur dan nikmat kubur. Kemudian masuk pada anasir yang ketiga, sub pembahasan yang ketiga, asbabu azabil qabri, sebab-sebab penghuni kubur diazab oleh Allah di alam kuburnya. Kemudian anasir yang keempat, subbahasan yang keempat adalah kaifan najatu min azabil qabri. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan keselamatan dari azab kubur. Semua kita akan menuju ke sana. Walaupun saat ini kita masih harus menyelesaikan kehidupan pertama kita di dunia ini yang disebut sebagai hayatu amalin, kehidupan untuk beramal. Amal yang kita bangun baik berupa ucapan maupun perbuatan di atas imanuna billah, iman kita kepada Allah, iman kita kepada para malaikatnya, iman kita kepada kitab-kitabnya, wabil khusus adalah iman kita kepada Al-Quran, pedoman hidup kita yang pertama, iman kita kepada para nabi, para rasul, khususnya adalah iman kita kepada nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah kita, teladan kita dalam menjalani kehidupan sebagai seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah. Iman kita kepada hari akhir, hari pembalasan, kehidupan yang ketiga. Ke sana kita akan menuju. Dan iman kita kepada qadar Allah khairihi wa syarrihi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di 4 pembahasan yang merupakan bagian isi kandungan dari keadaan para penghuni kubur, dari fitnah kubur, azab kubur dan nikmat kubur, sebab-sebab seorang terkena azab kubur dan bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan dari azab kubur. Maka yang pertama sebagai prolognya, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 3 tempat kehidupan. Ja'alallahu ad-dura lil ibadi salasah. Jadi Allah itu menjadikan 3 perkampungan sebagai tempat kehidupan hambanya. Perkampungan yang pertama adalah dunia ini. Kita hidup sementara, tidak kekal abadi. Catatan umur kita di sisi Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahuinya. Perkampungan yang pertama disebut Darul Amali. Kampung untuk beramal. Mempersiapkan diri dengan amal solih yang kita tunaikan, dibangun di atas keimanan kita kepada Allah dan semata-mata mengharap wajah Allah. Kampung untuk beramal. Wahia ad-dunya, yaitu perkampungan dunia ini yang luas, tapi tidak lebih luas dari perkampungan di kehidupan yang kedua, alam barzah.
Kemudian perkampungan yang kedua Darul Barzahi, negeri alam barzah. Negeri alam barzah ini disebut hayatun tidharin, kehidupan untuk menunggu hari kebangkitan, menerima balasan yang sempurna dari Allah dari amal yang kita lakukan pada waktu hidup di dunia. Kalau perkampungan yang pertama yang disebut perkampungan dunia, ini disebut Darul Amali atau Hayatul Amali. Perkampungan untuk mempersiapkan diri, memperbanyak bekal amal solih, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangannya dan mengikuti sunnah Nabi-Nya. Kemudian perkampungan yang ketiga. Perkampungan yang ketiga ini dinamai sebagai Ad-Darul Akhiratu, perkampungan akhirat. Dinamai sebagai tempat untuk menerima balasan, hayatu jazain, hayatu dunia, hayatu amalin. Kemudian hayatul barzahi, hayatun tilarin. Hayatul akhirati, hayatul jazain. Kehidupan kita di dunia adalah kehidupan untuk mempersiapkan amal solih. Kehidupan di alam barzah adalah kehidupan untuk menunggu hari kebangkitan. Walaupun di sana kita sudah menghadapi fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan dua malaikat. Materinya tentang keimanan. Pertanyaan tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Termasuk apa kitab sucimu. Kemudian ada azabul qabri wa na'imuhu. Jadi di kehidupan alam barzah itu seseorang dihadapkan kepada azab kubur atau nikmat kubur tergantung pada amalnya pada waktu hidup di dunia. Kemudian ada tambahan subbahasan berkaitan dengan asbabu adzabil qabri, sebab-sebab seseorang itu diadab oleh Allah di kuburnya. Dan tambahan sub yang keempat adalah kaifan najatu min adzabil qabri, bagaimana caranya supaya kita dijaga, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur. Maka Islam sudah memberikan jawaban, ada ketentuan syariatnya yang harus kita pahami dan kita amalkan supaya kita diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur, dan yang kita terima nanti ketika kita menjadi penghuni kubur, penduduk alam kubur hari pertama atau malam pertama, yang kita terima adalah naimul qabri, nikmat kubur yang Allah siapkan lantaran kesolehan diri dari amal solih yang sudah kita persiapkan selama hidup kita di negeri yang pertama atau perkampungan yang pertama yang disebut perkampungan dunia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkampungan dunia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita, tidak bisa diulang ketika ajal sampai. Jadi ketika ajal sampai, maka tidak ada tawar-menawar. Bagi orang yang belum mempersiapkan diri dengan amal solih, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka hari terakhir dia akan dimatikan oleh Allah, tidak bisa menawar. Supaya diberi tambahan waktu. Tambahan waktu hidup di perkampungan yang pertama ini, yang dinamai sebagai Daru Amalin, perkampungan untuk beramal. Di perkampungan yang pertama, tempat kita untuk beramal ini, maka kita harus berkompetisi dalam kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, fastabiqul khairat. Jadi kita harus memiliki kecepatan melangkah untuk merespon yang Allah perintahkan kita jalankan,
sunnah nabinya kita praktekkan dalam kehidupan kita, berkompetisi dalam kebaikan. Dan ini menjadi kebiasaan seorang mukmin yang bertakwa. Kalau seorang muslim yang belum bertakwa, maka jiwa kompetitif di dalam melaksanakan kebaikan itu tidak begitu cepat. Dan bekal yang terbaik dalam kehidupan pertama, perkampungan dunia ini, perkampungan untuk beramal, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan bekalilah dirimu. Watazawwadu, dan carilah bekal. Fa inna khairaz zati taqwa, maka sesungguhnya bekal yang paling baik. Allah memberi bocoran kepada kita. Jadi bekal yang harus kita persiapkan di dunia ini sebagai kehidupan yang pertama, kehidupan untuk beramal, yang terbaik Allah sudah menjelaskan kepada kita. Fa inna khairaz zati, maka sesungguhnya bekal yang terbaik at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takwa itu tempatnya di dada, maka ketika Rasulullah SAW itu pada saat mengingatkan para sahabatnya, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengisyaratkan jari telunjuknya, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, jari telunjuknya diarahkan ke dada sebelah kiri. Takwa itu adanya di sini, di hati. Bukan di lemari. Jadi at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dada kita. Takwa itu tidak lahir tiba-tiba di dalam hati kita, tapi takwa itu melalui ketaatan, melalui amal solih yang disebut ibadah. Seperti kemarin di bulan Ramadan ada ibadah khusus yang disebut sebagai ibadah puasa, ibadah khusus, ibadah puasa. Asyamu. Target capaiannya adalah melalui ibadah puasa di bulan Ramadan agar supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Karena apa? Tidak semua ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin itu bisa melahirkan takwa di dalam hati mereka. Kecuali ibadah yang betul-betul dilaksanakan sesuai perintah dan sesuai contoh. Jadi ibadah yang mengikuti panduan. Ibadah yang mengikuti panduan itu ada perintah dari Allah. Ada dalilnya. Kemudian ada contohnya dari Rasulullah SAW. Lalu ketika ibadah itu kita praktekkan, kita laksanakan, di dalam hati kita hanya semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu lillah. Jadi amal salih yang disebut ibadah dalam menjalankan perintah Allah, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang kita bangun di atas keimanan kita kepada Allah, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang dapat melahirkan takwanya hati itu ibadah yang menggunakan prinsip imanan wahtisaban. Imanan itu berarti apa? Karena iman kepada Allah di sana ada perintah. Karena iman kepada Rasulnya di sana ada contoh. Lalu ihtisaban itu agawe karena Allah. Bukan mengharapkan apresiasi dari sesama manusia.
Tapi yang ada di dalam hati, amal solih ini ya Allah, ibadah ini ya Allah, yang kau perintahkan aku jalankan, mengikuti praktek pelaksanaannya dengan yang dicontohkan oleh Rasulmu adalah ikhlas karenamu. Kalau bahasanya Al-Imam Qadhi Iyad itu ibadah yang masuk dalam kategori ahsanu amalah. Jadi amal yang terbaik, yang memenuhi dua syarat. Memenuhi aswabuhu, kebenaran amal, wa ahlasuhu, dan keikhlasan amal. Jadi kalau kita menggunakan prinsip dasar hadisnya Nabi, berarti ibadah yang bisa membangun ketakwaan, ibadah yang dilaksanakan karena iman kepada Allah, kemudian semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Qadhi Iyad adalah ibadah yang teruji kebenarannya dan teruji keikhlasannya. Jadi teruji kebenarannya dan teruji keikhlasannya. Teruji kebenarannya itu berarti apa? Ada dalil, ada contoh, aswabuhu. Jadi ibadah yang benar, lurus, berdalil. Wa ahlasuhu, dan ibadah yang dijalankan dengan ikhlas. Maka ibadah itu disebut apa? Ahsanu amalah. Amal yang paling baik. Amal yang paling baik. Jadi ini bekal utama, takwa. Sekali lagi takwa itu tidak ujuk-ujuk muncul, lahir dari dalam kalbu kita, tapi melalui proses ketaatan, menjalankan perintah, mengikuti contoh, kemudian apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik menjalankan perintah, amal solih yang Allah perintahkan itu yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah. Yang paling utama, amal yang pertama dan paling utama dalam membangun ketakwaan hati adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kemudian apa? Puasa Ramadan. Menunaikan zakat. Lalu apa? Beribadah haji. Itu amalan pokok. Termasuk juga membangun ketakwaan duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis zikir. Kemudian membangun ketakwaan juga bisa dengan melalui berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui membaca Al-Qur'an. Melalui membaca Al-Qur'an. Kemudian di dalam surah Qaf, di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Allah berfirman, "Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu." Wa qaddimu anfusikum, wa qaddimu li anfusikum. Dan perhatikan, perhatikan dan persiapkan amal untuk diri kalian di kehidupan dunia. Wa qaddimu li anfusikum. Perhatikan perintah Allah, perhatikan yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam beribadah, dalam beramal solih. Lalu persiapkan diri kalian. Persiapkan amal li anfusikum untuk diri-diri kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah, pahamilah, annakum, sesungguhnya kalian semua mulaquhu, bakal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian telah mempersiapkan diri yang berupa amal yang Allah perintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan pelaksanaannya, praktek pelaksanaannya adalah semata-mata karena Allah, termasuk di dalam hatinya terisi dengan ketakwaan kepada Allah di dalam menjalankan ibadah, maka tidak ada masalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Karena apa? Telah mempersiapkan diri dengan amal solih sebagai bekalnya. Jadi ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah ayat 223 itu Allah perintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri dalam amal solih sebagai bekal li anfusina untuk diri kita. Dan Allah ingatkan juga bertakwa kepadanya karena bertakwa itu adalah sebaik-baiknya bekal. Lalu kita diperintahkan oleh Allah fahami, sadari. Karena kalian semuanya akan bertemu denganku, maka syaratnya bertemu denganku untuk mendapatkan jaminan keselamatan dariku adalah Islam, iman, kita bawa madhab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam yang rukunnya kita praktekkan, kita jalankan, kemudian iman yang rukun-rukunnya kita jaga sebagai af'alul qalbi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 29. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan telah berfirman Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara. Yauma tajidu kullu nafsin. Pada suatu hari nanti setiap jiwa akan mendapatkan apa yang ia lakukan. Min khairin yang berupa kebaikan. Muhdara, dihadirkan, ada di hadapannya. Jadi nanti ada hari setiap jiwa dari golongan manusia, kita Bani Adam, termasuk juga Banul Jan, anak cucu nih bangsa jin, itu akan mendapati apa yang mereka lakukan di alam kehidupannya masing-masing. Kalau kita di kehidupan, kalau kita berarti apa, di kehidupan kita di dunia, ya sebagai tempat untuk beramal. Kalau jin ya berarti hidup di alamnya jin. Akan mendapati setiap kebaikan yang dulu pada waktu hidup di alamnya, di dunianya, itu telah mereka persiapkan. Jadi tidak ada apa? Tidak ada amalan yang tidak terekap. Semuanya akan dipresentasikan, digelar di depan kita. Di depan kita. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Darul Barzahi, perkampungan alam barzah itu yang dimaknai wahiyya bainad dunya wal akhirah. Perkampungan antara dunia dan akhirat. Maka ketika masuk ke alam barzah itu berarti berada di antara dua kehidupan. Jadi seorang di antara kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai perjalanan hidupnya di dunia, maka dia berada di antara dua kehidupan, antara kehidupan di dunia tapi tidak bisa masuk lagi ke dunia, dan kehidupan akhirat. Belum masuk ke kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat itu diawali dengan apa? Hari kebangkitan. Jadi alam yang di sana juga menentukan. Kalau sengsara di alam barzah, kehidupan antara dunia dan akhirat, ya fama ba'dahu asad, kehidupan setelahnya tambah mengerikan. Tapi barang siapa yang di kehidupan alam barzah itu, kehidupan antara dunia dan akhirat, kok selamat dari azab kubur, yang didapat adalah nikmat kubur, fama ba'dahu aisar, maka kehidupan setelahnya akan tambah mudah, tambah bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hadzal qabru alladhi yaskunuhu al-'abdu ba'da mufaraqatihi ad-dunya.
Perkampungan alam barzah itu yang disebut alam kubur, wa huwa al-qabru alladzi yaskunuhul abdu ba'da mufaraqatihi ad-dunya, yang akan menjadi tempat tinggalnya seorang hamba setelah perpisahannya dari kehidupan dunia. Jadi kehidupan alam barzah atau yang disebut alam kubur itu adalah tempat yang akan dihuni oleh setiap hamba setelah perpisahannya dari kehidupan dunia. Wa yabqa fihi ila ayyadzanallahu biqiyamil ibadi li rabbil alamin. Dan akan tetap tinggal di alam kubur itu sampai Allah mengizinkan terjadinya kiamat dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Dibangkitkan oleh Allah. Dan ingat ketika kita dibangkitkan oleh Allah itu amal apa yang pada waktu kita meninggal diwafatkan oleh Allah? Karena apa? Yub'asul mar'u ala ma asa alaihi. Ya, seseorang ala ma mata alaihi. Yub'asul mar'u ala ma mata alaihi. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah bagaimana keadaan ketika diwafatkan. Ada yang dibangkitkan oleh Allah dari alam barzah itu yang membaca talbiyah. Ini biasanya apa? Saudara-saudara kita yang diwafatkan oleh Allah ketika menunaikan ibadah haji. Ketika menunaikan ibadah haji. Itu apa? Mereka nanti bangkit dari alam barzah dengan membaca labbaik Allahumma labbaik. Kemudian para syuhada yang meninggal karena membela agama Allah, mati syahid, maka dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa? Darahnya bercucuran yang baunya harum, lebih harum dari minyak misik. Dari minyak misik. Bagi hamba Allah yang diwafatkan dalam keadaan membaca Al-Quran, maka bangkit ya. Seperti hari dia diwafatkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fal qabru imma raudhatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Sahabat Utsman ibnu Affan itu pernah melewati makbarah. Kemudian beliau berhenti menghadap makbarah kubur yang dilewatinya. Seraya menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Fakilalahu, maka ada seorang yang menegurnya, bertanya kepadanya. Maka dikatakan kepadanya, tadhkurul jannata wan nara, tudhkarul jannatu wan naru fala tabki. Wahai Utsman, ketika surga itu disebut, disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ketika neraka itu disebut, disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui ayat-ayat sebagai wahyu yang disampaikan kepada kita. Fala tabki, engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, sementara engkau menangis karena kamu melihat apa? Kuburan yang kau lewati. Faqala, kemudian sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu taala menjawab, berkata dengan menyampaikan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa kubur itu yang aku lewati sekarang dan aku menangis terseduh-seduh adalah awal terminal, awal tempat dari beberapa tempat yang akan kita lewati, dari beberapa tempat akhirat. Jadi terminal dari beberapa terminal akhirat yang akan kita lewati.
Dan kematian itu adalah pintu masuk ke satu terminal alam kubur, dan kita akan menuju terminal-terminal berikutnya dari kehidupan alam akhirat. Kemudian beliau melanjutkan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Maka sesungguhnya siapa yang diselamatkan oleh Allah di alam kubur dari adab kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka kehidupan setelahnya, setelah dibangkitkan dari alam kubur, maka semakin dia mendapatkan kemudahan. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, maka kehidupan setelahnya setelah dibangkitkan akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Dan barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur, ketika menjadi penghuni kubur hari pertama dan malam pertama, maka kehidupan setelahnya akan lebih dahsyat. Kemudian beliau melanjutkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ma ra'aitu mandharan qattu illa wal qabru afdha'u minhu. Ya. Ingatlah wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu mandharan, aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan. Ma ra'aitu mandharan qattu. Jadi aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan pemandangan di alam kubur. Jadi tidak ada satu pemandangan yang lebih buruk, mengerikan dibandingkan dengan pemandangan yang akan dialami oleh penghuni kubur. Karena penghuni kubur hari pertama atau malam pertama dia akan menyaksikan bagaimana saudara-saudaranya yang diazab oleh Allah dengan azab yang sangat dahsyat, yang mengerikan. Maka bahasa Nabi di dalam hadis ini, tidak ada satu pemandangan yang mengerikan, yang lebih buruk dibandingkan dengan pemandangan di alam barzah. Makanya ketika ada anak kecil meninggal, kemudian dikubur, Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma a'idhu min adzabil qabri wa fitnatihi. Ya Allah, lindungi dia dari azab kubur dan dari fitnah kubur. Padahal anak kecil kan ora bakal ditakoni karo malaikat, kan masih belum mumayyiz, belum mukallaf, belum ada tanggung jawab di dalam mengamalkan perintah agama. Ya. Maka Bunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kan masih bayi, artinya tidak mungkin di alam kuburnya disiksa. Nah, mengapa engkau doakan agar Allah melindunginya dari fitnah kubur dan dari azab kubur? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, walaupun anak ini tidak mendapatkan azab dari kuburnya, tapi ketika tetangganya itu disiksa, maka akan terganggu. Akan terganggu. Sama, keluarga kita damai, tapi ada tetangga yang ribut setiap malam, setiap hari. Terganggu. Maka itu rahasia sebuah doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Allah, memohonkan perlindungan bagi anak yang masih kecil yang meninggal pada waktu itu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada korelasinya dengan pemandangan yang paling buruk, yang paling mengerikan adalah pemandangan kehidupan di alam barzah, apalagi yang menerima azab, ya. Apalagi yang menerima azab.
Apalagi yang kuburnya jadi satu dengan kuburnya wong kafir. Kayak di kuburan Celeret ya. Ono Kristen, ono Buddha, ono Hindu. Ya. Ya, sesama muslim saja, ya. Sesama muslim saja yang diadab, ya, bagi yang tidak diadab sebagai penghuni kubur apa? Disebut sebagai apa? Pemandangan yang mengerikan, pemandangan yang mengerikan. Pemandangan yang sangat buruk. Inilah rahasia mengapa sahabat Utsman itu menangis terseduh-sadu. Allah, Rasulullah menjelaskan tentang neraka, tentang surga, tidak pernah menangis sahabat Utsman. Tapi ketika melewati Makbarah, menyaksikan bagaimana orang-orang terdahulu atau kerabat saudara yang telah meninggal mendahului beliau, berderai air matanya. Kemudian dikatakan kepadanya, ditanyakan kepadanya, ada seorang yang menegurnya, mengapa engkau menangis? Surga dijelaskan oleh Nabi, neraka dijelaskan oleh Nabi, ya, engkau tidak mencucurkan air mata. Tapi dengan melewati Makbarah, mengapa engkau menangis, wahai sahabat Utsman? Dua hadis yang disampaikan oleh beliau. Al-qabru imma rawdatun minal jinan wa imma khufratun minan niran. Ketahuilah wahai saudaraku, kubur itu ada kalanya menjadi taman surga, ada kalanya menjadi kubangan dari api neraka. Faman yanju minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat dari azab kubur, maka kehidupan setelahnya akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Lebih dipermudah oleh Allah setelah dibangkitkan. Wa man lam yanju minhu fama ba'du asyad. Dan barang siapa yang tidak selamat dari azab kubur karena gagal menghadapi fitnah kubur, ditakoni malaikat mungkar nakir ora bisa jawab, siapa Tuhanmu tidak bisa jawab. Man rabbuka tidak bisa jawab. Wa madinuka, apa agamamu tidak bisa jawab. Wa man nabiyuka, siapa nabimu tidak bisa jawab. Wa ma kitabuka, apa kitab sucimu ora bisa jawab. Maka kehidupan setelahnya lebih dahsyat, lebih mengerikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan fitnah kubur sekarang. Fitnatul qabri wa mudafa'atu a'malil mayyiti as-salihati anhu. Jadi ketika ada seorang hamba di antara kaum muslimin, muslimat, kaum mukminin dan mukminat, hari pertama menjadi penduduk alam barzah, menjadi penduduk alam barzah, itu akan didatangi oleh dua malaikat. Akan didatangi oleh dua malaikat. Hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala. Jadi hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahu ta'ala. Innal mayyita idza wudhi'a fi qabrihi. Sesungguhnya mayit ketika telah diletakkan di kuburnya, di liang lahat yang digali oleh saudaranya kemudian dimasukkan di dalamnya. Innahu yasma'u khawfakhani alihim. Sesungguhnya dia mendengarkan suara sandalnya saudaranya yang menguburkannya, yang meninggalkan dirinya. Ya. Jadi ketika ditinggalkan oleh saudara-saudaranya setelah menguburkannya, malaikat datang. Ya'tihi malakani fayuqidanihi wa yas'alanihi. Datang kepadanya dua malaikat, mungkarun wa nakirun, fayuqidanihi, kemudian mendudukkannya. Ketika ditanya di alam kubur itu didudukkan. Tapi jenengan tidak usah nanya, lah
apa bisa duduk, kuburnya sempit. Ya. Bayangan kita kadang-kadang apa? Tempat lubangnya gitu. Kita tidak mengarah kepada apa? Alam barzahnya. Jadi didudukkan. Wa yas'alanihi, kemudian dua malaikat itu menanyakannya. Tapi seorang mukmin yang kaya dengan amal solih itu apa? Dua malaikat itu kerepotan mendekat. Sholatnya datang, puasanya datang. Ya. Amal solihnya datang. Sedekahnya datang. Ya. Mau lewat kepalanya tidak ada jalan untukmu, wahai dua malaikat. Ini luar biasa. Makanya orang sido ditakoni. Aman dari fitnah kubur. Ya. Maka salat kita yang pertama jangan sampai apa ada yang tidak sempurna. Ya. Hina yuwalluna anhu, ketika saudara-saudaranya itu meninggalkannya seusai pemakaman dirinya, fa in kana mu'minan, maka jika dia seorang mukmin, jika dia seorang mukmin, kanati sholatu inda ra'sihi, salatnya datang, kemudian apa posisinya ada di kepalanya. Salatnya datang. Wa kana siyamu an yaminihi, dan amal solih puasanya ada di sebelah kanannya. Wa kanati zakatu an simalihi, dan dia seandainya min aghniya'il muslimin, orang muslim yang kaya raya, yang harta bendanya sudah mencapai nisabnya, kemudian zakat kekayaannya diberikan kepada saudara-saudaranya yang masuk dalam 8 golongan, itu apa? Ada di posisi sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairati minas shadaqati wasilati wal ma'rufi wal ihsani ilan nasi inda rijlaihi, dan seluruh amal solihnya, baik silaturahminya, ziarahnya kepada saudaranya, bagaimana ia senang membantu saudaranya, itu apa? Ada di kakinya. Ya. Ya, inda rijlaihi, ada di posisi dua kakinya. Fayu'ta min qibli ra'sihi, maka didatangi oleh dua malaikat dari arah kepala. Salati ngomong, fatakulu salatu ma qibali madkhal, tidak ada jalan untukmu malaikat. Tidak ada jalan untuk. Iya. Makanya tidak jadi ditagoni. Jadi amal solihnya meliputi dirinya. Iya. Ya, seluruh amal solihnya itu meliputi dirinya. Sehingga apa? Di dalam hadis ini tidak sempat malaikat apa? Malaikat mungkar nakir itu apa? Menjalankan yang disebut apa? Fitnatul qabri, menanyakan seorang mukmin itu yang kaya dengan amal solih, yang amal solihnya mengerumuni dirinya di alam barzah. Mudah-mudahan setiap jenis amal solih dalam kehidupan kita menjadi amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal solih yang dapat melahirkan takwal qulub, takwanya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada sub yang kedua sampai sub bahasan yang kedua sampai sub bahasan yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.